胜自然势门不彰。谁还不过死友？偏不收你林家。 Hai, kembali lagi di channel Ningali Film. Pada alur cerita kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2026. Film ini menceritakan serial drama Cina yang berfokus pada seorang murid tingkat rendah di perguruan bela diri Kunlun. Ia bertekad untuk mengungkapkan kebenaran misterius di balik berbagai kejadian di dunia persilatan. Film ini dimainkan oleh Fei Qiming sebagai Feng Daseng dan Yu Zhongli sebagai Fang Xiaojiu. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai alur cerita filmnya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya di puncak perguruan sekte Golok 5 Macan. Seorang pemuda bernama Feng Daseng bersiap untuk turun gunung. Gurunya, Master Xuanzhen, memberikan sebuah tugas penting dengan batas waktu yang sangat ketat, yang dimana Daseng harus pergi ke Gusu untuk membatalkan sebuah pertunangan dan kembali ke dalam waktu tepat 1 bulan. Bagi Daseng, turun gunung adalah kesempatan untuk bermain dan bersenang-senang. Akan tetapi Master Xuanzhen menatapnya dengan penuh kekhawatiran. Nyawa Daseng sebenarnya berada di ujung tanduk. Meridian di tubuhnya tersegel dan malapetaka takdirnya akan tiba tepat pada hari ulang tahunnya bulan depan, yang dimana kematian sudah menatapnya tepat di depan mata. Master Xuanzhen membekalinya dengan sebotol pil obat penawar. Daseng diwajibkan meminum 1 butir setiap hari. Jika terlewat 1 hari saja, meridiannya akan hancur total. Sang guru juga mengingatkan tentang sebuah giok jiwa peninggalan ayah Daseng yang memiliki peran penting. Namun dengan sifatnya yang santai dan tengil, Daseng malah menggoda gurunya agar tidak terlalu banyak makan ayam panggang jika tidak ingin mati lebih dulu darinya. Tanpa Daseng ketahui, Master Xuanzhen sengaja menyembunyikan beberapa fakta tentang takdir anak muridnya itu. Bagi sang guru, rahasia langit tidak boleh dibongkar sembarangan. Malapetaka itu harus dialami langsung oleh Daseng agar ia bisa memahaminya secara utuh. Dalam perjalanannya, Daseng tiba-tiba terjebak dalam sebuah ilusi memikat. Seorang wanita cantik yang mengajaknya berendam di kolam dingin. Namun Daseng bukanlah pemuda sembarangan. Ia dengan mudah mengenali bahwa itu hanyalah ilusi dari teknik racun ular milik sekte 5 racun. Pembuat ilusi tersebut adalah Mo Xiao, utusan suci, dan Duan Qingyao, gadis suci dari sekte 5 racun. Mereka pada awalnya mengira Daseng adalah target yang sedang mereka buru, namun ternyata mereka salah orang. Akibat insiden itu, kaki kuda kesayangan Daseng yang bernama Dasuai patah di sana. Mo Xiao mencoba memberikan uang kompensasi agar Daseng segera pergi. Akan tetapi Daseng menolak mentah-mentah. Ia menuntut agar mereka meminta maaf langsung kepada kudanya. Merasa diremehkan oleh pemuda dari sekte antah berantah, Duan Qingyao pun tersulut emosinya dan menyerang Daseng secara khusus, mengincar tubuh bagian bawahnya. Namun di tengah pertarungan, Qingyao menyadari satu hal yang sangat mengejutkan. Daseng sama sekali tidak memiliki tenaga dalam. Menganggap Daseng hanyalah pengecut yang tidak sepadan, Qingyao menghentikan serangannya dan pergi begitu saja. Sementara Daseng yang selamat dari amukan sang gadis suci segera menenangkan kudanya dan berjanji akan membelikannya bakpao hangat di kota.
Singkatnya, tiba di kedai bakpao milik keluarga Zhang. Daseng pada awalnya berniat memborong semua bakpao dengan gaya so kaya. Sayangnya, ia baru menyadari bahwa uang saku yang diberikan gurunya sudah habis tanpa sisa akibat gaya hidupnya yang boros di perjalanan. Dengan menahan malu, ia terpaksa hanya membeli 1 buah bakpao. Sesuai pesan gurunya, sebelum makan, Daseng mengeluarkan pil obat nyawanya untuk diminum. Namun belum sempat pil itu masuk ke mulutnya, sebuah keributan besar terjadi di jalanan. Gerombolan orang jahat berlarian menerjang kedai, menyenggol Daseng, dan membuat pil penyelamat nyawanya jatuh lalu hancur terinjak-injak. Keributan itu ternyata disebabkan oleh pengejaran terhadap Fang Xiaojiu, nona besar dari Biro Pengawalan si Fang. Keluarganya baru saja dibantai habis-habisan oleh anggota Sekte Iblis, menyisakan dendam yang mendalam di hati gadis itu, sehingga ia berlari menyelamatkan diri dari kejaran para pembunuh. Di sisi lain, Daseng yang pil obatnya hancur terinjak kini dipenuhi amarah. Ia mencegat para anggota Sekte Iblis yang mengejar Xiaojiu. Pada awalnya, Daseng meremehkan mereka yang hanya membawa golok rongsokan dan memprovokasi mereka untuk menebasnya. Ia bahkan sempat berpura-pura takut untuk mengejek mereka, menyuruh mereka menjelaskan kesalahpahaman itu langsung kepada Raja Akhirat. Ketika pertarungan tak terhindarkan, Daseng menunjukkan keahlian bela dirinya yang sesungguhnya. Walau tanpa tenaga dalam, ayunan goloknya sangat mematikan. Dalam sekejap, ia menghabisi para pengejar yang ternyata sangat lemah, lalu menantang pemimpin atau kakak seperguruan mereka yang masih bersembunyi untuk keluar. Pertarungan itu membangkitkan kobaran semangat di dalam jiwa Daseng. Meskipun ia ditakdirkan mati muda, memiliki raga yang dianggap cacat tanpa tenaga dalam, dan dipandang rendah oleh dunia persilatan yang memuja status, sehingga ia menolak untuk tunduk. Dengan sebilah golok di tangannya, Daseng memutuskan untuk merobek jaring takdirnya sendiri. Baginya, sekte-sekte ternama dan aturan duniawi hanyalah omong kosong. Ia bertarung bukan untuk mencari ketenaran, melainkan demi harga diri, melindungi mereka yang lemah, dan menegakkan keadilannya sendiri. Di tengah kerasnya dunia persilatan yang bagai badai salju, Daseng memilih untuk mempertaruhkan nyawanya. Jika dunia menolak untuk berpihak padanya, ia akan membakar habis semua kemampuannya dengan goloknya, memotong semua rintangan demi menyambut fajar yang baru, sehingga perjalanan pendekar tanpa nama ini pun baru saja dimulai. Di sebuah kuil tua yang terbengkalai di pinggiran kota Gusu, udara tiba-tiba berubah menjadi dingin dan mencekam. Hawa iblis yang pekat menyelimuti tempat itu menandakan kedatangan tamu tak diundang yang sangat berbahaya. Pasangan Maut Beimang, dua pembunuh bayaran kejam dari Sekte Iblis yang terdiri dari Sang Yan, utusan pencabut nyawa, dan Sang Yu, utusan pengait jiwa, telah mengepung tempat tersebut. Target mereka adalah Fang Xiaojiu, gadis malang yang keluarganya baru saja mereka bantai. Namun di antara mereka berdiri seorang pemuda santai membawa sebilah golok Feng Daseng. Dengan melihat Daseng yang tampak biasa saja tanpa aura tenaga dalam sedikit pun, Sang Yu dan Sang Yan tertawa meremehkannya. Bagi mereka, Daseng hanyalah pendekar golok rendahan. Mereka bahkan dengan kejam berdiskusi bagaimana mereka akan membagi-bagi organ tubuh Daseng. Sang Yu ingin menghisap sumsum otaknya, sementara Sang Yan menginginkan 5 organ dalamnya sebagai teman minum arak. Mendengar kekejaman itu, Fang Xiaojiu merasa bersalah. Ia melangkah maju, memohon agar pasangan Maut Beimang melampiaskan semuanya hanya padanya dan membiarkan Daseng pergi dari sana. Ia bahkan berbisik kepada Daseng, memintanya untuk segera melarikan diri selagi ia menahan kedua iblis itu. Namun Daseng sama sekali tidak bergeming.
Di atas atap kuil, tersembunyi dalam kegelapan, utusan suci Mu Xiao dan gadis suci Sekte Lima Racun mengamati kejadian itu. Mu Xiao meragukan Daseng, menganggapnya pecundang tanpa tenaga dalam yang pasti akan mati konyol. Namun sang gadis suci memiliki pandangan berbeda. Ia ingat bagaimana Daseng dengan mudah mematahkan ilusi racun ularnya sebelumnya. Sang Yan mencoba mengintimidasi Fang Xiaojiu, menawarkan kematian yang nyaman jika gadis itu mau melayaninya. Dengan penuh harga diri, Xiaojiu bersumpah lebih baik mati daripada mencoreng nama baik keluarga Fang. Di saat ketegangan memuncak, Daseng justru melakukan hal yang sama sekali di luar dugaan. Bukannya mencabut golok atau gemetar ketakutan, ia malah bercongkok dan memungut sebuah ubi bakar dari sisa perapian kuil. Dengan melihat ketenangan Daseng yang di luar nalar, Mu Xiao dan sang gadis suci di atas atap tertegun. Mu Xiao bahkan bertaruh, jika pemuda tanpa tenaga dalam itu bisa menang melawan pasangan maut Beimang yang memiliki kultivasi di atas tingkat 6, ia rela mengganti marganya menjadi Peng. Merasa dihina oleh sikap Daseng yang memandang mereka layaknya makhluk jelek yang tidak jelas wujudnya, mereka pun langsung melancarkan jurus mematikan. Keduanya merapalkan mantra pemanggilan arwah, memanggil entitas mengerikan bernama Guizan. Sang gadis suci yang mengamati dari jauh menjelaskan betapa berbahayanya jurus tersebut. Guizan adalah roh jahat yang terbentuk dari gabungan 3 jiwa dan 7 roh. Entitas ini tidak memiliki wujud fisik, namun jika seseorang terkena serangannya, jiwanya akan tercerai-berai, bahkan dewa pun takkan mampu menolongnya. Satu-satunya cara mengalahkannya adalah dengan menebas tubuh asli pengguna jurus. Namun sebelum sang gadis suci selesai menganalisis, Daseng pun bergerak. Bahkan tanpa perlu mencabut goloknya dari sarungnya, Daseng melancarkan satu tebasan yang begitu dahsyat. Dalam sekejap mata, Guizan yang ditakuti itu hancur berkeping-keping. Dengan kehancuran Guizan membuat semua orang terkesiap. Sang gadis suci yang memiliki mata tajam mulai menganalisis dasar ilmu bela diri Daseng dan menemukan kejanggalan yang sangat luar biasa, yang dimana langkah kaki Daseng sangatlah ringan. Pergerakannya seperti kapas yang tertiup angin, mengingatkan pada teknik tangga menuju awan milik aliran Wudang. Sementara jurus golok misteriusnya, teknik goloknya berubah-ubah, terkadang ganas dengan kekuatan penghancur gunung, terkadang mengalir lembut seperti air yang tak tertebak. Bahkan anomali tenaga dalamnya, meski pusat energinya kosong tanpa tenaga dalam, aura yang dipancarkan dari tebasannya sangat menekan dan mematikan. Dengan melihat potensi besar ini, sang gadis suci memutuskan bahwa Daseng adalah kandidat yang tepat untuk direkrut ke dalam Sekte Lima Racun demi melawan dominasi Sekte Iblis di dunia persilatan. Di medan pertarungan, Daseng makin mengecek lawannya dengan menamai jurus asal-asalnya sebagai golok pembasmi pasangan maut. Amarah Sang Yu tak tertahan lagi. Ia menerjang maju, akan tetapi dengan mudah dipatahkan dan disingkirkan oleh Daseng dalam satu serangan fatal. Dengan melihat adik seperguruannya tumbang, Sang Yan kehilangan akal sehatnya. Ia memutuskan untuk menggunakan kitab terlarang Sekte Iblis, yang dimana itu merupakan teknik darah membakar langit. Dengan mengorbankan darah, daging, dan membakar seluruh kekuatan seumur hidupnya, Sang Yan memanggil kekuatan pamungkas yang mampu mengguncang dunia. Efek samping dari jurus ini adalah seluruh meridian penggunanya akan putus hingga jiwanya musnah. Mu Xiao dan sang gadis suci menahan nafas. Mereka menyimpulkan bahwa Daseng memiliki peluang 0% untuk selamat. Tanpa tenaga dalam, mustahil menahan serangan bunuh diri tersebut, kecuali Daseng memiliki tingkat kultivasi di atas tingkat 5. Sebuah hal yang mereka anggap mustahil bagi pemuda udik sepertinya. Namun Daseng tidak mundur selangkah pun menghadapi badai kekuatan iblis yang siap melahapnya. Ia justru memegang erat gagang goloknya. Nyanyian pemberontakan melawan takdir bergema di dalam batinnya. Dengan mengabaikan logika, status, dan prediksi semua orang yang meremehkannya, Daseng mengayunkan goloknya untuk membela langit. Ia mengeluarkan jurus pamungkasnya yang bernama
tebasan matahari. Kedua kekuatan dahsyat itu pun berbenturan hebat, menjadi saksi lahirnya legenda baru di dunia persilatan. Seorang pemuda tanpa nama yang berani menantang kehendak langit hanya dengan bermodalkan sebilah golok di tangannya. Pertarungan mematikan itu berakhir dengan cara yang tak terbayangkan. Utusan pencabut nyawa dari Sekte Iblis menatap tidak percaya di saat jurus pemungkasnya, teknik membakar langit, hancur lebur hanya dengan satu tebasan golok Peng Daseng. Sebelum nyawanya benar-benar melayang ke alam baka, Daseng hanya memberikan pesan dingin agar iblis itu merenungi kesalahannya di akhirat. Sementara di atas atap, utusan suci Mu Xiao dan gadis suci Sekte Lima Racun, Duan Qingyao, terpaku melihat kejadian tersebut. Mereka menyadari sebuah keajaiban mutlak baru saja terjadi. Dalam sekejap mata, kultivasi Daseng menembus tingkat 5 di dunia persilatan. Butuh waktu bertahun-tahun bagi seorang pendekar jenius untuk naik satu tingkat. Akan tetapi pemuda udik ini melakukannya dengan satu ayunan golok. Sementara itu, Daseng sendiri terkejut. Ia merasakan aliran kekuatan aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya mengalir di dalam tubuhnya. Dengan menyadari potensi luar biasa Daseng, Duan Qingyao dan Mu Xiao akhirnya menampakkan diri. Ternyata Daseng sudah sejak awal menyadari kehadiran mereka. Qingyao dengan sopan memuji kehebatan Daseng dan menawarkan sebuah kerjasama yang dimana mereka mengundang Daseng bergabung dengan Sekte Lima Racun untuk membasmi Sekte Iblis. Namun Daseng menolak dengan halus. Ia berpegang teguh pada perintah gurunya untuk segera kembali ke perguruan dalam waktu 1 bulan. Meskipun ditolak, Qingyao tidak marah. Ia menyatakan akan menetap di Gusu selama beberapa hari, berjaga-jaga jika Daseng mengubah pikirannya. Secara diam-diam, Qingyao justru makin menghargai Daseng karena penolakannya dan memerintahkan bawahannya untuk mengawasi setiap pergerakan pemuda itu di Gusu. Di sisi lain, Fang Xiaojiu yang nyawanya baru saja diselamatkan berlutut di hadapan Daseng karena seluruh keluarganya telah dibantai. Ia bersumpah untuk menjadi pelayan Daseng seumur hidup demi membalas budi. Pada awalnya Xiaojiu mengira Daseng menolaknya karena wajahnya kotor dan jelek. Akan tetapi Daseng dengan lembut membersihkan wajah gadis itu dan menerima kehadirannya, memintanya untuk memanggilnya Kak Daseng, alih-alih seorang pendekar. Dalam perjalanan mereka menyusuri jalanan, Xiaojiu memperhatikan sebuah botol labu kecil yang selalu dibawa oleh Daseng. Daseng mengungkapkan sebuah rahasia kelam yang dimana botol itu berisi pil penyambung nyawa racikan gurunya, yang dimana ia memiliki sebuah kutukan bawaan bahwa ia terlahir dengan meridian tubuh yang tersegel sehingga ia ditakdirkan berumur pendek, dan pil itulah yang menahannya dari kematian. Jika pil itu habis atau ia tidak kembali ke gunung dalam 1 bulan, maka nyawanya akan melayang. Dengan mendengar hal itu, Xiaojiu yang kini menganggap Daseng sebagai satu-satunya sandaran hidup, bertekad akan mencari tabib terhebat di seluruh penjuru dunia persilatan untuk menyembuhkannya. Daseng hanya tersenyum getir, menyadari betapa beratnya tanggung jawab melindungi gadis ini di tengah ancaman kematiannya sendiri. Daseng kemudian menjelaskan tujuan utamanya datang ke Gusu. Bertahun-tahun lalu, gurunya pernah menyelamatkan nyawa kepala keluarga Murong. Sebagai balasan, sebuah janji pernikahan dibuat antara Daseng dan putri tunggal keluarga Murong yang bernama Murong Bingking. Misi Daseng kali ini adalah untuk membatalkan pertunangan tersebut karena sang ayah mertua telah tiada dan Daseng tidak ingin terikat. Namun langkah mereka terhenti ketika seorang peramal di jalanan setelah dibayar 10 wen memberikan informasi yang sangat mengejutkan bahwa kepala keluarga Murong saat ini, Murong Siang, adalah ketua aliansi dunia persilatan. 10 hari yang lalu, keluarga Murong mengadakan sayembara pencarian jodoh untuk Murong Bingking yang terkenal akan kecantikannya yang tiada tara. Siapapun yang berhasil menikahinya akan mewarisi seluruh kekayaan keluarga Murong.
Hari ini, sebuah perjamuan besar diadakan di Yanzishi bagi para talenta muda di dunia persilatan. Tanpa undangan resmi, tak ada yang diizinkan masuk ke sana. Alih-alih mundur karena halangan ini, semangat Daseng justru makin terbakar. Ia memutuskan untuk tetap datang dan meramaikan suasana di sana. Singkatnya, setibanya di depan gerbang kediaman Murong, penampilan Daseng yang sederhana dan tampak seperti pemuda miskin langsung menjadi sasaran hinaan para penjaga. Mereka mengusir dan merendahkan Daseng beserta Xiao Jiu, menganggap mereka hanyalah pengemis gila yang bermimpi di siang bolong. Tidak terima melihat Xiao Jiu ikut direndahkan, Daseng bertindak tegas. Dengan auranya yang menekan, ia memaksa penjaga yang sombong itu untuk berlutut dan memohon ampun dengan tulus kepada Xiao Jiu, sehingga penjaga itu menangis ketakutan dan memaki dirinya sendiri sebagai orang brengsek. Keributan yang dibuat oleh Peng Daseng di depan gerbang kediaman Murong akhirnya memancing keluar sang tuan rumah, nona kediaman Murong, Murong Bingking, melangkah keluar dengan raut wajah dingin dan angkuh. Alih-alih berterima kasih atas sejarah masa lalu, Bingking justru mencemooh Daseng. Bagi Bingking, janji nikah yang dibuat oleh kakeknya dengan guru Daseng di masa lalu hanyalah sebuah lelucon konyol. Keluarga Murong kini telah berada di puncak kejayaan dunia persilatan, dan Bingking merasa pemuda miskin tanpa latar belakang seperti Daseng sangat tidak pantas bersanding dengannya. Fang Xiaojiu yang tidak terima Dasengnya dihina langsung maju membela. Melihat kedekatan keduanya, Bingking tersenyum sinis. Ia melemparkan sejumlah uang perak melalui pelayannya, Hong Xiu, sebagai kompensasi pembatalan pernikahan dan mengusir Daseng agar tidak pernah menampakkan wajahnya lagi. Dengan tenang, Daseng menerima uang itu mewakili gurunya, menganggap masalah pertunangan resmi telah selesai. Namun sebelum ia bisa pergi, masalah baru muncul di sana. Seorang pria arogan bernama Lin Dun, ketua muda dari Wisma Hu Xiao, biro pengawalan nomor 1 di Jiangnan, muncul di sana. Melihat Bingking berurusan dengan Daseng, Lin Dun langsung melontarkan hinaan, menyebut Daseng sebagai mantan tunangan pecundang dan Xiao Jiu sebagai gadis udik. Di sana Xiao Jiu membalas makian itu yang membuat Lin Dun murka dan memerintahkan pengawalnya untuk menampar Xiao Jiu. Tentu saja Daseng tidak tinggal diam. Ia menantang Lin Dun, yang dimana Lin Dun yang merasa dirinya penguasa kota Gusu meremehkan Daseng karena menyadari pusat energi pemuda itu kosong melompong, tidak ada tenaga dalam. Lin Dun kemudian memberikan ancaman, besok adalah hari sayembara pencarian jodoh Murong Bingking. Jika Daseng berani datang dan merusak pamornya atau tidak menyadari Gusu dalam waktu 1 hari, Lin Dun bersumpah akan membunuhnya. Bukannya takut, provokasi itu justru membakar semangat Daseng. Ia berikrar akan datang ke sayembara tersebut, mengalahkan semua peserta, dan memaksa Bingking untuk berlutut mengakui kesalahannya di depan umum. Di dalam kediaman, kepala keluarga Murong Xiang membenarkan tindakan putrinya. Ia berambisi mencarikan suami yang setara bagi Bingking demi mempertahankan status keluarga, mengabaikan utang budi di masa lalu. Daseng yang pada awalnya hanya ingin membatalkan pernikahan, kini memiliki motivasi baru, yang dimana ia ingin membalaskan hinaan terhadap gurunya. Xiao Jiu bertanya bagaimana Daseng bisa bertarung tanpa tenaga dalam. Akan tetapi Daseng hanya tersenyum misterius. Perhatian mereka kemudian teralih oleh sebuah keramaian besar di kuil Xuan Miao. Di kuil tersebut, seorang pendeta sedang memandu sebuah acara penting, yang dimana pemilihan tuan untuk sebuah harta karun legendaris bernama Zirah Tianji. Asal-usul zirah tersebut ditempa selama 3 tahun dari intisari besi dingin yang sekeras berlian dan meteorit Xuantian. Kekuatan zirah pelindung tingkat hitam yang membuat pemakainya memiliki tubuh yang nyaris tidak bisa dihancurkan. Namun tidak mudah untuk mendapatkannya, karena zirah akan memilih tuannya secara otomatis jika ada pendekar yang menyalurkan energi sejatinya dan bergabung dengan zirah tersebut. Jika dipaksakan, maka energi dalam zirah akan menyerang balik, memutus saluran meridian penggunanya tersebut. Karena resikonya yang sangat mematikan, banyak pendekar yang ragu untuk maju ke sana.
Namun keheningan dipecahkan oleh Kun Zhongyu, murid utama sekte Kunlun yang bergelar naga terbang pedang giok. Dengan sombong, ia maju untuk mencoba menaklukkan Zirah Tianji. Zhongyu mengerahkan seluruh energi sejatinya yang diprediksi berada di atas tingkat 5 untuk beresonansi dengan Zirah. Namun seperti yang diprediksi Daseng secara diam-diam, Zhongyu memaksakan diri sehingga energinya terkuras habis dan Zirah itu tidak bereaksi sedikit pun. Zhongyu mundur dalam keadaan lemas, akan tetapi mulutnya masih membual bahwa ia belum mengeluarkan seluruh kemampuannya. Dengan mendengar bualan itu, Xiao Jiu tertawa keras dan mengejek Zhongyu di depan umum. Zhongyu yang merasa dipermalukan oleh gadis kecil dan Daseng yang mengaku dari sekte Anta Berata Golok 5 Macan menjadi murka dan bersiap untuk menyerang. Ketegangan antara Zhongyu dan Daseng tiba-tiba terhenti oleh sorak-sorai rombongan yang sangat heboh. Sekelompok orang dengan wajah-wajah aneh dan lusuh datang mengeluh-elukan sebuah nama Xiao Ziting, sang tuan kipas hijau dari gedung Nong Xiao, pendekar nomor 1 di Jiangbei. Namun kemunculan Ziting justru menjadi komedi. Ternyata rombongan heboh itu adalah para pengemis dan orang bayaran yang disewa oleh pelayan Ziting hanya demi menciptakan citra pendekar populer. Para pengemis itu bahkan menagih roti yang dijanjikan tepat di depan semua orang, membuat Ziting sangat malu dan canggung. Meskipun begitu, Ziting segera memperbaiki sikap elegannya. Ia melerai pertikaian antara Zhongyu dan Daseng, lalu dengan penuh percaya diri menyatakan tujuannya datang ke kuil Xuan Miao. Hari ini, ia menantang takdir untuk menjadi tuan dari Zirah Tianji. Dunia persilatan yang penuh dengan aturan dan gengsi kosong. Namun Daseng, pemuda tanpa tenaga dalam dari pelosok, siap merobek semua jaring kepalsuan itu. Di pelataran kuil Xuan Miao yang dipenuhi oleh para ahli bela diri, ketegangan mencapai puncaknya. Tuan muda gedung Nong Xiao, Xiao Ziting, tengah mengerahkan seluruh energi sejatinya untuk menaklukkan Zirah Tianji, sebuah zirah pelindung tingkat hitam yang legendaris. Keringat dingin mengucur di dahinya, namun zirah itu seakan menolak beresonansi dengannya. Dari kejauhan, Peng Daseng dan pelayan setianya, Fang Xiaojiu, mengamati dengan saksama. Daseng yang memiliki insting tajam segera menyadari bahaya. Tepat di saat Daseng menyuarakan kekhawatirannya, sebuah keajaiban pun terjadi. Zirah Tianji yang tadinya diam, tiba-tiba memancarkan cahaya dan secara ajaib berpindah memilih Daseng sebagai tuannya, sehingga seluruh kerumunan pun tersentak. Bagaimana mungkin seorang pemuda dari sekte Anta Beranta yang bahkan tidak memancarkan tenaga dalam sedikit pun dipilih oleh zirah suci tersebut? Dengan melihat hal itu, Kun Zhongyu, naga terbang pedang giok yang sebelumnya gagal, meledak dalam amarah. Ia menuduh Daseng berbuat curang dengan mengambil keuntungan setelah Ziting menguras kekuatan spiritual zirah tersebut. Ia bahkan menghasut massa dan mengancam akan melepaskan zirah itu dari tubuh Daseng secara paksa. Dengan sangat santai, Daseng merentangkan tangannya. Kun Zhongyu yang terbakar emosi bersiap maju, namun sang pendeta kuil segera memperingatkannya. Setelah Zirah Tianji memilih tuannya, siapapun yang berani merampasnya akan terkena serangan balik mematikan yang bisa memutuskan seluruh saluran meridiannya. Dengan menyadari bahwa Daseng baru saja menyelamatkan nyawanya dengan tidak melawannya, Zhongyu mundur dengan wajah pucat pasi. Kejutan dari Daseng belum berakhir. Di hadapan ribuan pasang mata pendekar yang mendambakan pusaka tersebut, Daseng dengan santai melepaskan Zirah Tianji dan memberikannya kepada Xiao Jiu, sehingga reaksi kerumunan di sana. Mereka yang menganggap Daseng gila dan angkuh karena memberikan zirah tingkat hitam kepada seorang pelayan. Alasan Daseng melakukan hal itu, baginya zirah itu hanyalah benda biasa karena Xiao Jiu menyukainya, dan karena Xiao Jiu lah yang memintanya untuk tinggal melihat acara tersebut. Daseng merasa zirah itu memang ditakdirkan untuk gadis itu. Tindakan Daseng ini menarik perhatian Xiao Ziting. Tuan muda dari Jiangbei itu menghampiri Daseng bukan untuk menuntut zirahnya kembali, melainkan untuk berterima kasih karena Daseng secara tidak langsung telah menyelamatkannya dari serangan balik energi zirah, sehingga ia mengundang Daseng dan Xiao Jiu untuk menikmati arak di pavilion Liuling.
Di tengah jamuan hangat itu, terjalinlah percakapan dari hati ke hati antara dua pemuda tersebut. Di sana, Ziting mengagumi Daseng yang mampu membunuh pasangan maut Beimang sendirian. Ia juga berterus terang tentang tujuannya mengikuti sayembara pencarian jodoh keluarga Murong. Ziting tidak mengincar harta atau kecantikan Nona Murong. Ia hanya ingin membuktikan kemampuannya sendiri dan membungkam rumor di dunia persilatan yang menyebutnya hanya mendompleng nama besar ayahnya. Merasa sepemikiran, Daseng dan Ziting sepakat untuk pergi ke sayembara bersama. Ziting yang murah hati bahkan memberikan sekantung besar uang perak untuk bekal Daseng dan Xiao Jiu. Bagi Daseng, Xiao Ziting adalah teman sejati pertama yang ia temui sejak turun dari gunung. Suasana hangat di pavilion Liuling seketika pudar. Xiao Jiu yang pamit untuk membeli perhiasan dengan uang pemberian Ziting tak kunjung kembali meski hari telah beranjak siang. Kecemasan Daseng terjawab ketika seorang utusan datang membawa pesan yang sangat mengerikan bahwa Fang Xiao Jiu telah diculik oleh geng Sihai. Para penculik menuntut Daseng untuk datang sendirian ke sarang mereka di Gang Wuji. Ziting sempat memperingatkan bahwa geng Sihai adalah geng lokal yang kejam dan sulit dihadapi. Namun Daseng tidak peduli. Tanpa membuang waktu, ia berlari menerjang jalanan kota Gusu demi menyelamatkan Xiao Jiu. Di dalam markas geng Sihai yang gelap, Wang Yang, sang pemimpin geng, menyudutkan Xiao Jiu. Wang Yang dengan sombong membongkar bahwa ia sebenarnya dibayar oleh seseorang yang identitasnya masih dirahasiakan, khusus untuk memberi pelajaran kepada Daseng, sehingga penculikan Xiao Jiu hanyalah umpan. Di luar markas, Daseng tiba dengan mata menyala penuh amarah. Ia dicegat oleh anak buah Wang Yang. Ketika Daseng menanyakan keberadaan Xiao Jiu, salah satu preman dengan nada mencicikan menjawab bahwa Xiao Jiu sedang terlalu menikmati hingga tidak bisa bersuara lagi. Mendengar pelecehan verbal itu, batas kesabaran Daseng pun menjadi hancur. Meski tanpa tenaga dalam, aura membunuh Daseng meledak. Ia menerobos masuk layaknya iblis pencabut nyawa, membantai pertahanan geng Sihai dengan ayunan goloknya yang tanpa ampun. Baginya, status, jumlah musuh, dan kekuatan lawan tidak ada artinya. Ia menebas semua rintangan di depan matanya. Dalam sekejap, Daseng berhasil mencapai ruangan tempat Xiao Jiu ditawan. Melihat Dasengnya datang, Xiao Jiu yang tadinya ketakutan langsung merasa lega. Namun di tengah kekacauan ruangan tersebut, pandangan Daseng tertuju pada sesosok pria tua yang tidak terduga. Yang ternyata pria tua tersebut adalah Tua Tang. Kehadiran tokoh misterius ini di markas geng Sihai membuka tabir misteri baru dalam perjalanan panjang sang pendekar muda. Di dunia persilatan, Tang Changseng dijuluki sebagai tabib abadi. 5 tahun yang lalu, ia dikabarkan telah melepaskan urusan duniawi, mengubur pedangnya, dan berkelana ke penjuru dunia untuk menolong orang sakit. Namun siapa sangka, sosok tua yang begitu dihormati itu kini membungkuk hormat dan memanggil pemuda belia seperti Daseng dengan sebutan guru. Tang Changseng ternyata adalah murid pertama yang diangkat oleh Daseng. Di saat mengobati luka, Tang Changseng kebingungan karena tusukan 3 jarumnya di titik Tanzong tidak memberikan reaksi apapun. Daseng dengan tenang mengoreksinya, menegur bahwa tindakan itu justru menekan paru-paru yang tersumbat. Begitu saran itu dilakukan, keajaiban pun terjadi. Tang Changseng merasa sangat malu karena meski telah 10 tahun mempelajari ilmu jarum Guigu yang diajarkan Daseng, ia baru memahaminya kurang dari 20%. Tang kemudian menjelaskan bagaimana ia bisa muncul di saat krisis. Menyadari dunia persilatan sedang kacau, Tang sengaja menyamar menjadi peramal jalanan yang sebelumnya dibayar 10 wen oleh Daseng untuk melindungi gurunya. Ia sangat murka melihat keluarga Murong menghina Daseng dan menawarkan seluruh kekuatan sekte Tang untuk menghancurkan mereka. Namun Daseng menolaknya dengan tegas bahwa ia ingin menyelesaikan urusan keluarga Murong dengan tangannya sendiri. Di sudut ruang, Wang Yang, pemimpin geng Sihai yang babak belur, masih mencoba bersikap sombong. Ia mengancam bahwa ribuan saudaranya dari geng Sihai akan mengepung tempat itu. Namun di bawah tekanan aura mematikan Daseng, nyali Wang Yang runtuh. Ia akhirnya mengaku bahwa dalang dibalik penculikan Xiao Jiu adalah Lin Dun, ketua muda Wisma Hu Xiao.
此人手段歹毒，绝非初犯。 Dengan mengetahui hal itu, amarah Daseng tak lagi terbendung, meninggalkan Xiao Jiu di bawah perlindungan Zira Tianji dan Tang Changseng, sehingga Daseng mendatangi markas besar geng Sihai seorang diri. Dengan sebilah golok di tangannya, Daseng menerjang masuk bak Dewa Kematian. Baginya, sekte ternama atau jumlah pasukan yang besar hanyalah nama kosong yang menghancurkan geng nomor 1 di Gusu itu sendiri. Namun yang paling mengerikan bukanlah pembantaiannya, melainkan bagaimana ia menghancurkan mental para preman tersebut. Para anggota geng Xia yang tersisa mengalami trauma berat. Preman-preman kejam yang biasanya menculik dan merampok itu kini berlarian sambil menangis memanggil ibu mereka. Mereka berbondong-bondong mendatangi kantor pemerintahan Gusu, menyerahkan diri dan memohon untuk dipenjara agar bisa selamat dari teror golok Peng Daseng. 还将人接送去了官府。 Berita hancurnya geng Sihai dalam waktu 1 hari menyebar dengan cepat. Di markas rahasia sekte 5 racun, gadis suci Duan Qingyao makin tertarik pada sosok Daseng. Namun utusan suci Mu Xiao masih meremehkan latar belakang Daseng yang hanya berasal dari sekte Golok 5 Macan, sebuah sekte yang terdengar rendahan. Perdebatan mereka diputus oleh kemunculan Mahaguru Agung Sekte 5 Racun, Wu Yangzi, yang baru saja keluar dari kultivasi tertutup. Mendengar nama Sekte Golok 5 Macan, wajah Wu Yangzi berubah serius. Ia kemudian mengungkapkan sebuah sejarah kelam dunia persilatan yang hampir terlupakan. Beberapa tahun silam, ada seorang pendekar golok jenius bermarga Peng. Kemampuannya begitu luar biasa hingga ia mengalahkan 8 ketua sekte besar. Iri dan takut akan kekuatannya, sekte-sekte besar memfitnahnya sebagai pemimpin iblis dan mengeroyoknya. Meski sangat sakti, ia tak punya sekte besar untuk melindunginya hingga seluruh keluarganya tewas terbunuh. Dalam duka yang mendalam, ia mengasingkan diri ke Gunung Wuhu. Di sana, ia memadukan seluruh ilmu bela diri di dunia dengan teknik pernapasan Tao, Yin dan Yang, lalu mendirikan sekte Golok 5 Macan. Wu Yangzi menyadari bahwa Daseng adalah pewaris sejati ilmu yang menggabungkan kelebihan semua aliran bela diri itu. Demi melawan dominasi sekte iblis, Wu Yangzi memerintahkan agar 36 ketua sekte Miao Jiang dikumpulkan di Gusu untuk memberikan hadiah besar kepada Daseng di acara sayembara pencarian jodoh esok hari. Sementara itu, Daseng, Xiao Jiu, dan Tang Changseng memutuskan untuk mengasingkan diri sementara di kediaman Raja Obat. Tempat itu sepi dan memiliki altar Dewa Senong. Di sana, Xiao Jiu akhirnya memiliki kesempatan untuk menyalakan dupa dan menangisi mendiang ayahnya. Dengan melihat kedekatan Daseng dan Xiao Jiu, Tang Changseng sempat menggoda gurunya itu. Meski Daseng bersikeras bahwa hubungan mereka hanyalah simpati antara sesama pengembara yang bernasib sial. Di tengah keheningan kediaman tersebut, ingatan Daseng melayang kembali ke masa lalu di atas gunung bersama gurunya, Master Xuanzhen. Ingatan itu mengungkapkan rahasia terbesar mengapa Daseng tidak memiliki tenaga dalam. Diceritakan jika dahulu Daseng terlahir dengan pusat energi yang mati, layaknya batu, tubuh yang sama sekali tidak bisa digunakan untuk berlatih ilmu bela diri. Merasa putus asa, Daseng kecil mengancam Master Xuanzhen dengan menyandra buku gambar erotis berwarna milik sang guru agar mau menyembuhkannya. Sambil mengomel, Master Xuanzhen akhirnya menggunakan kitab terlarang, kitab pembersih sumsum. Prinsip kitab ini adalah tidak ada pembaruan tanpa kehancuran. Sang guru menganjurkan pusat energi dan fondasi spiritual asli Daseng, mematahkan segalanya. Sebagai gantinya, ia menjadikan seluruh saluran meridian, darah, daging, dan tulang di tubuh Daseng sebagai satu kesatuan pusat energi raksasa. Itulah asal-usul ilmu legendaris pusat energi tanpa wujud. Dengan tubuh yang telah ditempah ulang, seluruh raga Daseng adalah penampung energi. Kecepatan kultivasinya jauh melampaui manusia normal, memungkinkannya menembus batas tingkat bela diri hanya dengan satu tebasan golok.
Kini dengan tekad yang membara, zirah sakti di pihak sekutunya, dan kekuatan tanpa wujud yang bersemayam di tiap jengkal tubuhnya, Peng Daseng bersiap membalikan dunia persilatan di kota Gusu. 切记，不到万不得已。 Di tempat yang gelap dan tersembunyi, konspirasi jahat mulai merayap menuju kota Gusu. Hakim Gunung Ciu dari Sekte Iblis, Sang Wuki, murka setelah mengetahui bahwa dua murid andalannya, pasangan maut Beimang, Sang Yan dan Sang Yu, telah tewas dan menjadi pupuk bunga. Di saat sang hakim bersumpah akan menggunakan jantung dan hati si pembunuh, Peng Daseng, sebagai persembahan, seorang wanita tua yang dijuluki boneka hantu dunia bawah muncul dari kegelapan. Ia membawa sebuah rencana yang jauh lebih mengerikan. Wanita tua itu tidak hanya ingin membalas dendam kepada Daseng, akan tetapi ia ingin memanfaatkan sayembara pencarian jodoh keluarga Murong sebagai ladang pembantaian. Dengan berkumpulnya para ahli bela diri terkemuka di kediaman Murong, Sekte Iblis berencana melakukan serangan mendadak untuk menghancurkan kekuatan dunia persilatan dalam satu malam. Ia menjanjikan sebuah cara rahasia untuk menembus dan memindahkan para penjaga kediaman Murong tanpa ketahuan. 我有办法可以调离。 Di hari sayembara, gerbang kediaman keluarga Murong dijaga dengan sangat ketat. Setiap pendekar yang ingin masuk diwajibkan menunjukkan kartu pengenal berstempel ketua perguruan mereka. Peng Daseng yang datang bersama Fang Xiaojiu dicegat oleh para penjaga karena tidak memiliki kartu tersebut. Di saat itulah, Lin Dun, ketua muda Wisma Husiao, muncul untuk mempermalukan Daseng. Lin Dun meremehkan Daseng yang telah menghancurkan geng Sihai, menyebut geng tersebut hanyalah kaki tangan rendahan yang bisa diganti kapan saja, sehingga ia mengancam akan membunuh Daseng di tempat jika Daseng berani memaksa masuk. 母亲风风光光的迎娶幕， Namun Daseng tetap tenang dan menantang balik. Ketegangan itu seketika dipatahkan oleh kedatangan sahabat baru Daseng, Xiao Ziting, sang tuan muda dari Gunung Nong Xiao. Untuk membungkam Lin Dun, Ziting mengeluarkan sebuah benda pusaka, kartu Hongmeng. Keistimewaan kartu itu diukir dari batu giok hitam berusia puluhan ribu tahun dari puncak Gunung Kunlun, yang dimana kelangkaannya hanya ada 2 lembar di seluruh dunia persilatan. Dengan pengaruh dari sekte terkemuka Jiang Bei tersebut, Daseng dan Xiao Jiu akhirnya diizinkan masuk layaknya tamu kehormatan, meninggalkan Lin Dun yang menggertakkan gigi penuh dendam. 子也不卖。 Di dalam arena, ribuan pasang mata menanti. Sayembara ini dipandu oleh 2 narator unik, Han Kiao Seng, pelajar pintar, dan Bai Yue, pendeta beralis satu. Meski sempat diwarnai lelucon tentang masa lalu kelam sang pendeta dengan seorang biarawati, acara akhirnya resmi dibuka. Sayangnya, ketua aliansi persilatan sekaligus tuan rumah, Murong Xiang, belum terlihat batang hidungnya karena sedang menginvestigasi insiden di kuil Cheng Huang. Tepat di saat sayembara dimulai, Lin Dun melancarkan akal liciknya. Ia maju dan menyitir aturan kuno dunia persilatan. Jika ada peserta yang menggunakan nama perguruan palsu untuk mengambil keuntungan, maka meridiannya harus disegel, kultivasinya dihancurkan, dan ia diusir dari dunia persilatan seumur hidup. Lin Dun menunjuk Daseng, menuduhnya berasal dari sekte Antabrata, dan menuntut agar Daseng dihukum di saat itu juga. 谎言是否属实啊？ Alih-alih membela kejujuran, Murong Bingking justru menggunakan kesempatan ini untuk bersikap seolah-olah berbaik hati. Ia memohon kepada para tetua agar Daseng tidak dicacatkan, melainkan cukup diusir dari Gusu untuk seumur hidupnya. Namun Daseng menolak keras kemurahan hati palsu itu. Ia bersumpah tidak akan mundur satu langkah pun. Di saat Lin Dun dan paman gurunya bersiap menyerang Daseng, terdengar suara bentakan keras. Murong Xiang, kepala keluarga Murong, akhirnya tiba di sana. Tanpa basa-basi, ia langsung menampar paman guru Lin Dun di hadapan semua orang. Murong Xiang mengungkapkan fakta mengejutkan yang baru saja ia selidiki di kuil Cheng Hua. Ia mengonfirmasi bahwa pemuda bernama Peng Daseng ini adalah pahlawan yang telah menumpas pasangan maut Beimang seorang diri, sebuah jasa besar bagi dunia persilatan. Meski begitu, para pendekar di arena masih meragukan kemampuan Daseng yang terlihat tidak memiliki tenaga dalam. Murong Xiang kemudian menantang Daseng untuk membuktikan dirinya di arena.
Daseng pun menerima tantangan itu dengan sumpah yang menggemparkan. Dengan mengatakan ia datang bukan sekedar untuk sayembara, akan tetapi untuk membuktikan kekuatan dirinya dan menampar kesombongan orang-orang yang merendahkannya. Jika ia berhasil menjadi juara, Murong Xiang harus mengumumkannya ke seluruh dunia persilatan tanpa memandang latar belakangnya. Namun jika kalah, Daseng akan menyegel meridiannya sendiri, melenyapkan kultivasinya, dan pergi selamanya dari dunia persilatan. Babak pertama sayembara pun dimulai dengan aturan yang ketat, yang dimana pertarungan tangan kosong dan waktu terbatas selama 15 menit. Arena seketika berubah menjadi medan pertempuran yang kacau. Berbagai tokoh persilatan memamerkan kemampuan mereka. Di tengah kekacauan itu, ada satu keanehan, yaitu Peng Daseng berdiri diam mematung tanpa pergerakan. Orang-orang di sana mulai mencemooh, mengira Daseng lumpuh karena ketakutan. Namun mata-mata tajam di arena menyadari bahwa Daseng sedang memusatkan energinya. Singkatnya, babak pertama sayembara pencarian jodoh keluarga Murong yang brutal akhirnya selesai. Dari sekian banyak peserta, hanya tersisa 6 orang pendekar yang berdiri kokoh di arena. Di antara mereka, Peng Daseng menjadi pusat perhatian diam-diam. Sementara peserta lain harus bertarung mati-matian hingga bermandi peluh. Namun di sana Daseng berhasil lolos hanya dengan satu jurus mematikan yang tak kasat mata. Di masa istirahat, Daseng dihampiri oleh Tang Feng, ketua muda sekte Tang dari Suzong. Tang Feng memuji kehebatan Daseng, namun tujuannya mendekat bukan sekedar untuk menyapa. Ia memperingatkan Daseng agar berhati-hati terhadap Xiao Ziting, sahabat baru Daseng, menyebutnya sebagai pria yang bukan orang baik-baik. Ternyata peringatan itu berakar dari persaingan konyol. Tang Feng adalah pendekar yang menduduki peringkat pertama dalam daftar pendekar tampan selama 3 tahun berturut-turut. Sementara Xiao Ziting tepat berada di bawahnya di peringkat kedua. Sehingga perseteruan mereka lebih terlihat seperti musuh bebuyutan yang saling cemburu. Memasuki babak kedua, panitia mengumumkan format pertarungan senjata dengan sistem undian. Di saat babak penentuan semakin dekat, ketegangan baru muncul. Lin Dun, ketua muda Wisma Hu Xiao yang menaruh dendam kesumat pada Daseng, kembali melancarkan provokasi. Ia bahkan melarang Murong Bingking untuk menasihati Daseng karena Lin Dun sudah bertekad kuat. Ia tidak akan membiarkan Daseng turun dari arena dalam keadaan hidup. Dengan menghadapi ancaman itu, Daseng justru melangkah maju dengan tenang. Di saat panitia mengumumkan pertarungan pemungkas tanpa batas waktu, Daseng dan Lin Dun berdiri berhadapan. Aturan satu-satunya hanyalah mereka harus memilih senjata dari rak yang telah disediakan untuk memastikan keadilan. Lin Dun dengan kesombongannya yang menggunung meminta Daseng untuk meninggalkan pesan terakhir. Ia merasa kemenangannya mutlak karena tenaga dalamnya telah menembus tahap 3, sementara Daseng dianggapnya hanyalah pecundang dengan pusat energi kosong. Di sana Daseng membalas provokasi itu dengan menaikkan taruhan, yang dimana jika Daseng kalah, ia akan memutus aliran meridiannya, menghancurkan tenaga dalamnya, bunuh diri dengan mencabut pedang, dan menumpahkan darahnya di arena sesuai tuntutan sadis Lin Dun. Namun taruhan Lin Dun, jika Lin Dun yang kalah, ia harus berlutut di hadapan semua orang dan bersujud 3 kali kepada Daseng. Kedua belah pihak menyepakati sumpah darah tersebut di hadapan ribuan pendekar yang menjadi saksinya. Singkatnya, pertarungan puncak pun dimulai. Tanpa diketahui panitia, pelayan Lin Dun telah menukar dan menyabotase senjata di rak sesuai perintah tuannya. Namun kecurangan itu tidak ada artinya di hadapan kekuatan mutlak. Di saat Lin Dun bersiap menyerang, sosok Daseng tiba-tiba menghilang dari pandangan dalam sekejap mata. Kecepatannya yang tak masuk akal membuat para penonton terkesiap, mengira itu adalah ninjutsu, ilmu ninja dari wilayah timur yang digunakan untuk bersembunyi dan menyergap. Diiringi alunan seruling dari Xiao Ziting yang menyemangatinya dari pinggiran arena, Daseng bergerak bagai bayangan. Terdesak, Lin Dun mengeluarkan ilmu rahasia andalan Wisma Hu Xiao, jari Xuan Kong. Jika dilatih hingga tingkat tertinggi, ilmu jari ini mampu menghancurkan batu karang dari jarak jauh.
Namun sayangnya, latihan internal Lindun yang dibanggakannya itu hancur berantakan. Daseng muncul dan mematahkan serangan mematikan itu hanya dengan satu jurus sederhana yang mengandung kekuatan luar biasa. Lindun, sang tuan muda yang arogan, terhempas jatuh tanpa daya. Kemenangan mutlak berada di tangan sang pendekar tanpa nama. Arena pun seketika hening, lalu meledak dalam sorak-sorai. Daseng, kuda hitam dari sekte kecil, berhasil menumbangkan jagoan kota Gusu. Xiao Jiu dan para penonton segera menagih janji taruhan, menyuruh Lindun berlutut dan meminta maaf. Dengan wajah merah pada menahan rasa malu yang luar biasa, Lindun akhirnya menggertakkan gigi, mengaku kalah dan meminta maaf. Namun di dalam hatinya, sebuah sumpah beracun terukir. Jika dendam ini tidak terbalaskan, maka ia, Lindun, bersumpah tidak layak menjadi manusia. Tepat di saat panitia hendak mengumumkan Peng Daseng sebagai pemenang mutlak sayembara dan calon suami Murong Bingking, tiba-tiba sebuah suara teriakan menginterupsi. Kun Zhongyu, pendekar licik dari sekte Kunlun yang sebelumnya tersingkir, maju memprovokasi massa. Ia menuduh Daseng memenangkan pertarungan secara tidak adil karena menggunakan ninjutsu dari wilayah timur, bukan ilmu bela diri asli dataran tengah. Lebih parah lagi, Zhongyu menghasut para tetua dunia persilatan dengan mempertanyakan eksistensi sekte Golok 5 Macan karena tidak ada satupun tetua yang pernah mendengar nama sekte tersebut. Massa yang mudah dihasut langsung berbalik menyerang Daseng. Mereka meneriakinya sebagai penipu dan pencuri ilmu bela diri. Di tengah hujatan ribuan orang, Xiao Jiu mati-matian membela Daseng. Namun massa yang beringas menuntut bukti nyata bahwa Daseng bukan penipu dan bahwa sektenya benar-benar ada. Di saat Daseng bersiap menghadapi kemarahan dunia persilatan sendirian, sebuah aura kuat dan memikat menyelimuti arena. 5 langkah terlihat miasma beracun, senyuman menyembunyikan ketajaman. Suara lantang menggemakan syair tersebut membuat seluruh arena terdiam. Sesosok wanita cantik dengan pakaian khas melangkah masuk dengan anggun namun membawa hawa yang sangat berbahaya. Ia adalah Duan Qingyao, sang gadis suci dari sekte 5 racun. Kehadirannya yang mengejutkan di tengah panggung persilatan dataran tengah bukan untuk mencari masalah, melainkan untuk menjadi saksi dan bukti terbantahkan bagi kehormatan Peng Daseng, sehingga pertunjukan sesungguhnya di sayembara pencarian jodoh ini baru saja dimulai. Di tengah arena sayembara pencarian jodoh keluarga Murong, suasana berubah menjadi ajang penghakiman. Kun Zhongyu yang masih tidak terima dengan kemenangan Peng Daseng bersikeras menuduh pemuda itu menggunakan ninjutsu dari wilayah timur. Tuduhan ini sangat fatal karena menggunakan ilmu dari luar dataran tengah dianggap sebagai bentuk kecurangan dan penghinaan terhadap dunia persilatan. Namun pembelaan datang dari sosok yang tidak terduga. Duan Qingyao, gadis suci dari sekte 5 racun, melangkah maju ke sana. Meski sektenya berasal dari pedalaman Miaojiang dan kerap dianggap sebelah mata, Qingyao dengan tegas menyatakan bahwa sekte Golok 5 Macan adalah aliran lurus. Ia bahkan membawa nama gurunya, Ma Guru Agung Wu Yangzi, untuk membungkam keraguan para tetua di sana. Meskipun begitu, Kun Zhongyu tetap keras kepala. Ia terus memprovokasi massa dengan dalih bahwa gerakan menghilang Daseng mutlak adalah ninjutsu. Dengan melihat kepicikan tersebut, Peng Daseng akhirnya angkat bicara. Ia membongkar ketidaktahuan Kun Zhongyu dengan mengungkapkan fakta sebenarnya, yang dimana ia menjelaskan bahwa teknik yang ia gunakan adalah teknik pelarian elemen tanah, bagian dari teknik pelarian 5 elemen. Ini adalah ilmu warisan leluhur dataran tengah yang tercatat dalam kitab kuno 6 ajaran rahasia karya Adipati Agung Wang yang justru ditiru oleh orang-orang wilayah timur dan diubah menjadi ninjutsu. Yang membuat seluruh pendekar di arena tercengang sekaligus merasa konyol adalah pengakuan polos Daseng. Teknik rahasia kuno yang telah hilang selama ratusan tahun dan dipuja-puja itu dulunya hanya digunakan Daseng dan adik-adik seperguruannya untuk bermain petak umpet di gunung. Kebenaran ini membuat Kun Zhongyu bungkam tanpa bisa membantah sepatah kata pun.
Tepat di saat panitia hendak mengumumkan kemenangan Daseng, kekacauan baru meletus. Lin Zenseng, ketua Wisma Hu Xiao sekaligus ayah dari Lin Dun, menerobos masuk ke kediaman Murong dengan membawa pasukan pengawalnya. Dengan melihat putranya terluka parah dan dipermalukan, Lin Zenseng mengamuk di sana. Ia mengabaikan tata krama, bahkan tidak menghormati Murong Xiang selaku tuan rumah. Tujuannya hanya satu, mengambil nyawa Peng Daseng. Di saat krisis ini, kemunafikan para tetua dunia persilatan terlihat jelas. Tetua seperti Song Qingbo dari Sekte Pedang Kebijaksanaan justru mencuci tangan. Mereka memutarbalikan fakta dengan menyalahkan Daseng yang dianggap menyerang terlalu kejam. Padahal sebelumnya Lin Dun lah yang curang dengan menyabotase senjata. Menghadapi kekuatan dan kekuasaan Wisma Hu Xiao, para tetua itu memilih menjadi pengecut. Hanya Xiao Ziting yang berani maju membela Daseng, mengkritik tajam para tetua yang bermuka dua tersebut. Namun Lin Zenseng yang buta oleh amarah mengancam akan membunuh siapa saja yang ikut campur. Dengan menyadari bahwa masalah ini tidak akan selesai dengan mediasi, Daseng mengambil langkah berani. Ia menantang Lin Zenseng untuk mempertaruhkan nyawa. Untuk mengikat pertarungan ini, Daseng menetapkan sebuah sumpah yang menggemparkan. Jika Daseng kalah, maka nyawanya sepenuhnya menjadi milik Lin Zenseng dan ia tidak akan melawan. Jika Lin Zenseng kalah, maka seluruh anggota keluarga Lin dan Wisma Hu Xiao harus angkat kaki dari kota Gusu dan mundur dari dunia persilatan selamanya. Lin Zenseng yang pada awalnya meremehkan Daseng yang dianggapnya hanya junior tanpa nama. Namun provokasi cerdik dari Fang Xiaojiu membuat harga diri Lin Zenseng tertusuk. Terpancing emosi, Lin Zenseng menyetujui taruhan tersebut dan bersumpah akan membunuh Xiaojiu juga setelah ia menghabisi Daseng. Pertarungan tidak seimbang pun dimulai. Lin Zenseng adalah tokoh veteran yang menakutkan. Ia menggunakan senjata andalannya, yaitu cakar terbang awan mengalir, yang menduduki peringkat kedua dalam daftar senjata dunia persilatan. Pada awal pertarungan, Daseng tampak terdesak dan menerima beberapa luka mematikan. Lin Zenseng bahkan menyempatkan diri melancarkan serangan licik ke arah Xiaojiu yang berada di pinggir arena. Beruntung, zirah Tianji yang dikenakan Xiaojiu memantulkan serangan tersebut, menyelamatkan nyawa gadis itu. Dengan melihat keluarga Lin yang tidak hanya terus menghinanya, akan tetapi juga berani mengancam nyawa orang-orang di sekitarnya, batas kesabaran Daseng hancur lebur. Pemuda yang selama ini menahan diri itu akhirnya melepaskan segel kekuatannya. Dalam sekejap, aura membunuh yang sangat pekat dan tenaga dalam yang luar biasa mendominasi seluruh arena. Gelombang kekuatan itu begitu dahsyat hingga melampaui kemampuan pendekar tingkat 4 sekalipun. Para penonton termasuk Lin Zenseng dan gadis suci Qing Yao terbelakang tak percaya. Pemuda yang kemarin pusat energinya masih kosong melompong itu kini berdiri layaknya dewa perang. Dengan golok di tangan dan pusat energi tanpa wujud yang kini membakar setiap aliran darahnya, sang pendekar muda bersiap menebas habis segala bentuk penindasan dan kepalsuan di dunia persilatan, sehingga legenda baru benar-benar telah lahir di kota Gusu. Pertarungan berdarah itu berakhir dengan kekalahan telak di pihak Wisma Hu Xiao. Lin Zenseng, sang ketua yang sombong, kini terkapar dengan meridian yang terputus dan seluruh kultivasinya hancur. Ia tidak lebih dari seorang pria cacat. Putranya Lin Dun menjerit histeris dan bersumpah akan membunuh Peng Daseng. Namun ancaman itu segera dibungkam. Duan Qing Yao, gadis suci sekte 5 racun, maju dan memberikan pengumuman yang menggemparkan bahwa Peng Daseng kini diangkat menjadi utusan suci sekte 5 racun, sehingga 3.000 murid gua di Miaojiang bersumpah setia kepadanya.
Lindun mencoba melawan balik dengan mengandalkan dukungan dunia persilatan dataran tengah. Namun ia salah perhitungan. Satu persatu, tokoh-tokoh besar berdiri di belakang Daseng. Seperti Xiao Ziting dari gedung Nong Xiao, Tang Changseng dari Sekte Tang, bahkan utusan dari Gunung Chang, Kong Tong, Xiao Yao, Kuan Shen hingga Sekte Kunlun yang diwakili oleh tetua mereka mengabaikan protes Kun Zhongyu. Semuanya menyatakan dukungan untuk Daseng. Terpojok dan ditinggalkan, Lindun harus menerima kenyataan pahit. Sesuai perjanjian taruhan, keluarga Lin dan Wisma Hu Xiao dipaksa mundur dari dunia persilatan. Dengan dendam yang masih membara di hatinya, Lindun membawa ayahnya pergi dari Gusu. Keberhasilan Daseng menembus tingkat 4 dalam waktu kurang dari 2 jam membuat seluruh pendekar di arena berdecak kagum. Sebagai pemenang mutlak sayembara pencarian jodoh keluarga Murong, Daseng diberikan kesempatan untuk berbicara. Bukannya menyampaikan pidato kemenangan atau merayu calon istrinya, Daseng justru menagih janji yang pernah ia buat dengan Murong Bingking di gerbang kediaman beberapa waktu yang lalu. Ia memaksa Bingking untuk menjelaskan status hubungan mereka di masa lalu di hadapan semua orang dan memintanya untuk mengucapkan kalimat yang menjadi taruhan mereka. Bingking yang merasa terpojok mencoba membela diri dengan alasan bahwa ia dipaksa oleh keadaan politik dan kemiskinan Daseng di masa lalu. Namun Daseng tidak peduli dengan alasan tersebut. Baginya, menghina dan merendahkan harga diri orang lain bukanlah sesuatu yang bisa dimaafkan dengan alasan apapun. Atas desak ayahnya, kepala keluarga Murong Siang, Bingking yang menahan air mata penghinaan airnya berucap. Mendengar ucapan tersebut, Murong Siang mengira urusan telah selesai dan bertanya kapan Daseng akan resmi pindah ke kediaman Murong. Namun Daseng memberikan jawaban yang membuat seluruh arena terkejut bahwa ia menolak pernikahan tersebut. Di sana Daseng menegaskan 2 hal. Tujuan utamanya datang ke Gusu memang murni untuk membatalkan pertunangan. Sayembara ini hanyalah sarana untuk mendapatkan keadilan dan memulihkan harga diri gurunya yang telah dihina. Dan yang kedua, ia sudah mencintai wanita lain sambil menatap Fang Xiaojiu yang segera ia ajak pergi dari sana. Merasa putrinya dipermalukan secara brutal di depan umum, Murong Siang pun murka di sana. Ia menawarkan seluruh harta dan kekuasaan keluarga Murong jika Daseng mau menikah. Namun jika ditolak, Murong Siang bersiap menggunakan kekerasan untuk menghukum Daseng. Pasukan Miao Jiang pemimpin King Yao bersiap membela Daseng. Akan tetapi Daseng menolak bantuan mereka. Ia ingin menyelesaikan urusan ini sendiri. Di tengah ketegangan yang memuncak, sebuah insiden kecil mengubah segalanya. Sebuah giok jiwa terjatuh dari pakaian Daseng di saat ia bersiap bertarung. Mata Murong Siang membelangkak saat melihat giok tersebut. Benda itu bukanlah perhiasan biasa. Daseng menjelaskan bahwa itu adalah peninggalan mendiang ayahnya. Dengan melihat giok itu, kemarahan Murong Siang seketika padam, digantikan oleh keterkejutan dan rasa hormat yang mendalam. Ia bergumam dalam hati, tidak disangka bocah ini ternyata putranya. Menyadari siapa ayah kandung Daseng yang sebenarnya, yang kemungkinan besar adalah tokoh yang sangat dihormati atau ditakuti oleh Murong Siang di masa lalu, kepala keluarga Murong itu langsung menghentikan serangannya tersebut. Ia mengumumkan bahwa semua dendam dan utang budi di antara mereka telah lunas, lalu membiarkan Daseng pergi dari sana. Tepat ketika Daseng dan Xiaojiu berbalik untuk meninggalkan kediaman Murong dengan penuh kemenangan, suasana tiba-tiba berubah drastis. Langit yang semula cerah seketika menjadi gelap gulita. Hawa dingin yang sangat pekat menyelimuti arena. 2 sosok mengerikan dari Sekte Iblis muncul dari kegelapan. Boneka hantu dunia bawah, wanita tua yang menyeramkan, dan Sang Wuki, Hakim Gunung Ciu, guru dari pasangan Maut Beimang yang dibunuh oleh Daseng. Boneka hantu dunia bawah menatap Daseng dengan lapar, mencoba mencicipinya. Sementara Sang Wuki yang didorong oleh dendam atas kematian muridnya, maju dengan niat membunuh yang tak terbendung. Sayembara pencarian jodoh telah usai, namun ujian sesungguhnya bagi kelangsungan hidup sang pendekar muda baru saja dimulai. Di bawah langit Gusu yang gelap, pertarungan melawan iblis sejati akan segera meletus.
Namun film ini harus bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari Ningali Film. Saya tunggu diri dan salam Sundaners.